Nama saya ini paham Mas Mentok? Ngerti ya? Ngerti ya? Nama saya Toha Sofi bin Zainal Abidin Asga. Jadi saya datang ke sini memang nak belajar. Memang nak belajar. Jadi antum di sini tidak dapat faedah selama duduk tadi, kalian kerugian. Saya duduk sebentar lah dapat dari beliau hadis dulu. Beliau nyebutkan hadis dulu tadi, man ata arrafan man ata arrafan lam yaqbalullahu sholatahu arba'ina yauman. Arba'ina laila. Itu laila kalimat. Lailatan. Sikok saya dapat hadis dari beliau. Berarti beliau lah jadi guru saya. Hadis yang kedua beliau ngomong tadi, man ata kuhanan. Orang siapa yang datang ke dukun, kata beliau tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dua hadis. Kalau kita yang hadir di sini tidak ada yang nyata, alang kerugian. Menurut saya pribadi, waktu saya lagi belajar, sekarang lagi belajar. Kenapa? Habib Muhammad ngomong dari guru saya Habib Umar, dapat dari Habib Muhammad Al-Maliki, beliau ngomong, nazil tuh taliban. Akunya lagi belajar. Saya datang sini memang nak belajar. Jadi jangan antum kira saya nak ceramah sih. Jadi dua hadis. Saya kalau datang di sana, saya belajar, saya lupa misal. Saya datang, saya jawab. Sekarang saya lupa kok pulpen. Alhamdulillah ingat di otak. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi saya datang ke sini, saya bukakan apa yang saya pendap lah dalam hati. Saya datang sini memang nak belajar. Tapi yang terpenting dalam belajar pertama adalah niat. Diriwayatkan Imam An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi di dalam kitab Arba'in hadisan. Beliau meriwayatkan an Amirul Mukminin dari Sayyidina Umar, an Amirul Mukminin dari ketua orang Islam kata beliau, Umar bin Al-Khattab, annahu yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin, apal semua gitu. Innamal a'malu bin niat. Apal semua. Kenapa? Kata itu nawaitu. Nah, sekarang yang terpenting kalau kita nak belajar sekarang, saya datang dari sini tadi saya berniat. Berniat apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niat nak belajar. Wa tadzakkura wa tadzkir, pengen ngambil pelajaran. Wa naf'a wal intifa, niat nak ngambil manfaat. Wal hasa ala tamassuki, niat nak ngambil biar punya semangat berpegang teguh di kitabillah, dengan kitab Allah, wa sunnati Rasulillah, dengan hadis Allah. Tak dapat Al-Quran, dapat hadis tadi saya. Nah saya lah niat, alhamdulillah Allah kabulkan niat saya. Nah, yang terpenting dalam niat tuh hati kita. Kenapa hati kita? Waktu itu saya dapat nasihat dari guru saya Habib Nizar bin Syahab. Beliau sekarang ajar di Darul Mustafa, tempat Habib Umar bin Hafiz. Beliau niat ke sana belajar, awal niat belajar, tapi disuruh ngajar sama macam saya. Tapi saya disuruh ngajar, saya tidak kawas, saya nak belajar tuh lagi. Lazil tuh taliban. Nah, yang terpenting tuh hati. Kenapa? Hati kita nih, kata beliau Habib Nizar tuh pesan sama saya, hati kita nih macam cangkir. Ini cangkir. Mahal nih cangkir nih. 500 kalau di toko. Nah, mahal berharga karena apa? Nikmat Allah. Lah tuh suha ada pacak dihitung. Sekali negok nanti hitung nikmat Allah. Hitung berapa kali kita negok. Bangkrut orang paling kaya. Bangkrut. Ngedip mata berapa sekali dihitung 500. Bangkrut. In ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Nah tuh tadi beliau ngomong hati kita ini macam cangkir gitu. Hati kita ini macam cangkir. Ilmu itu macam mana? Nah, di dalamnya ada yang bergoyang. Apa artinya? Ilmu ini macam kan air gitu. Air apa? Bukan air bolesa, bukan air apa nih nama. Kalau di Palembang alpa nama. Bukan air bolesa, bukan air apa. Tapi ilmu itu bagaikan air zam. Hati kita ini bagaikan cangkir. Nak sebagus apa pun cangkir nih, maksudnya hati kita ini bagus, anggap hati kita ini macam cangkir emas. Macam mana keadaan cangkir emas kalau seandainya kita taruh air zam-zam? Masya Allah kan? Masya Allah. Air zam-zam taruh di cangkir emas. Taruh di cangkir emas macam mana tuh? Masya Allah. Nah hati kita tuh macam cangkir emas. Kita tengok kalau seandainya cangkir tuh bersih, cangkir tadi bersih, hati kita bersih,
Dimasukkan air zam-zam, tumpah kan. Kalau kita pergi tadi niat kita bagus, kita bersihkan hati kita, ngambil air zam-zam, ilmu tadi maksudnya kita tumpah kan. Pelan-pelan, bismillah. Tumpah air zam-zam. Akhirnya kita pengen naik ini, naik sedekah kan. Taruh di tengah masjid. Hidup masjid, bismillah. Oh, orang kampung kata dia. Di tengah masjid ada cangkir emas isi air zam-zam. Siapa yang nak berebut? Siapa yang nak berebut? Berebut semua ngapa? Air zam-zam cangkir emas, makin tu hati kita. Tatkala kita menerima air zam-zam tu macam mana? Kalau kita sekarang pergi niat untuk ilmu nih, niat nak bersombong misalnya, niat nak berdebat kayak kawan misalnya, niat nak dianggap orang, misalnya niat nak nundukkan kawanku, pula yang berilmu, berarti cangkir dia tadi itulah kotor, nggak bakal manfaat. Maka kalau niat kita bagus untuk ilmu tadi air zam-zam, pas kita pulang ke rumah jadi manfaat. Jadi manfaat. Tapi sebaliknya kalau niat kita kotor, umpama cangkir yang kita pakai tadi itu cangkir emas, di dalam ada teh cicak, ada teh cicak, ada teh apa lah, teh cicak itu paling kecil, ada teh ayam besar dikit, berarti yang kotor dia punya hati. Masuk ke naik zam-zam tadi, apa hukum airnya? Tahu semua pasti kan? Najis saya hukum, tidak pacak diminum, tidak pacak di apa-apa kan lah, taruh di masjid. Oh, ya orang kampung, di tengah masjid ada cangkir emas, dalam ada tai tapi isi air zam-zam. Ada yang nak ngambil? Tidak ada orang. Kenapa? Ilmu tidak bagus. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Al ilmu naw'an. Ilmu itu ada dua. Nafi' wa dhar. Ada yang ilmu bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, kata Imam Syafi'i. Jadi tergantung kita niat. Yang pertama tadi apa dia? An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, diriwayatkan Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Yang pertama kita masalah nih, niat itu yang terpenting, jaga niat. Niat itu penting. Itulah yang menyampaikan kita apa yang nak kita tuju. Saya pernah baca di kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu ada Habib Anis bin Syahab, di foto itu ada. Yang paling ujung atas dikit nomor 2. Itu beliau pencinta kitab Manhajus Sawi, Habib Anis bin Syahab, telah meninggal. Nah, saya baca dalam kitab Manhajus Sawi itu kata Habib Zain bin Smith, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilma ay yakuna lillah. Kami menuntut ilmu awalnya bukan untuk kami, bukan karena Allah kami nuntut ilmu, kata beliau. Ini Masya Allah, karena tawaduk beliau ngomong. Bukan arti beliau tuh nuntut ilmu tidak ada bersihkan hati. Kami nuntut ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilma ayyakuna illa lillah. Tapi ilmu tuh nolak kecuali nak jadi untuk Allah. Kita ini dapat ilmu sedikit, macam batang padi, macam gandum. Kalau buah lagi sedikit, lagi tegak gitu. Tapi semakin banyak buah, macam mana keadaan padi itu? Gini. Itu yang dimaksud. Tapi ilmu nolak kecuali untuk kepada Allah. Sekarang kita belajar, pertama kita sombong memang ilmu. Untuk apalah kau belajar makin sombong kayak gini? Bisa didengar orang kayak gitu. Yang penting kita bersihkan hati. Semakin banyak ilmu, semakin nunduk kita berjalan. Tuh, niat yang pertama. Di kitab-kitab mana yang dibahas masalah niat belajar? Di kitab Tuhfatul Gharib ini masalah niat juga dipelajarkan pasti. Kalau kitab di awal ada baca niat, mustahil, pasti ada membahas masalah niat. Pasti beliau mengutarakan pengarang kitab ini kata dia kayak gini. Pasti ada semua di semua kitab. Nah, di dalam Manzumah di karangan Nadhaman, saya Ibn Ruslan di dalam 1000 baitnya beliau ngomong, fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatal bil awwali. Fasahihin niyat, baguskanlah niat kau. Qablal amali, sebelum kita nak begawi, kita nak belajar, baguskan niat awal-awal. Makrunatan bil amali, pasal nyampai baru kita gabungkan niat tadi. Keluarkan semua. Saya datang ke sini, niat saya ungkapkan. Saya ingat dapat berkah dari beliau dan semua yang hadir. Saya niatkan setiap saya kumpul, itu yang saya niat. Tadi banyak dapat ilmu kita dari beliau. Beliau ngomong kalau sakit gigi datang jangan kita buang-buang sajen. Duh, sakit gigi nggak parah bener nih. Tadi kan beliau bahas masalah sakit gigi ya. Saya nyatatnya ada di WA saya catat. Saya masukkan, saya arsipkan. Beliau sakit gigi, dok. Kalau kita sakit gigi lah parah, dokter pacak macam mana? Ada obatnya. Tidak mungkin syariat melarang kita, syariat mencegah kita. Tidak ada yang nutup, pasti ada. Saya dapatkan ijazah, saya beri sama awak-awak orang.
dapat ijazah dari Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau ngomong, barang siapa yang gusiknya sakit nih, waktu saya belajar sama beliau, waktu itu saya belajar kitab Busyrul Karim karangan Syekh Bafadol. Saya duduk sama beliau, ramai waktu itu yang hadir sama saya, paling besar waktu itu kelasnya, saya belajar sama adik kelas saya ikut, walaupun saya lebih besar waktu itu, saya ikut sama adik kelas saya belajar. Artinya kita latih hati kita nih, jangan sampai gengsi kita, walaupun kita lah tua, walaupun kita lagi muda, sedap sama yang tua, tak ada. Kunu jami'an bunayya, kata dalam syair itu. Kunu jami'an ya bunayya, jadilah kayak itu sama-sama. Artinya tidak ada beda kita. Macam sapu lidi, tak berrimah, kata beliau. Macam rimah itu tombak, tapi arti kita sini sapu lidi. Banyak kan sapu lidi itu kan, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi apa dia? Dikibar satu kan, saling membantu. Nah tadi Habib Alwi ngomong, Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi beliau ngomong, kalau seandainya sakit gigi ini beliau dapat dari kitab Baijuri, dari saya Ibrahim Al-Baijuri, beliau nakal dari situ. Beliau ngomong, barang siapa yang sakit gigi, ada hadisnya nih, beliau dapatkan hadisnya dari kitab Baijuri tadi, man qara'a alam wa alam yang lam yusibuhu alam, barang siapa yang baca surat alam wa alam, maksudnya barang siapa yang baca alam nasyrah laka sadrak sampai habis, sama ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baca tuh kata beliau, pegang gigi yang sakit, ambil paku, kalau ada paku ambil kayu, tancapin ke tanah, baca, tekan, hilang sakit gigi dia, insyaallah hilang. Apa? Nabi yang ngajarkan, man qara'a alam wa alam lam tusibuhu alam, jangan bersaja. Yang macam mana beliau jelaskan tadi, masalah sakit gigi. Karena apa? Masalah sajen nih, itulah yang menghalang kita untuk jadi orang yang sukses dunia akhirat. Luqman Al-Hakim, jangan kita tidak tahu, beliau bukan keturunan para anbiya, bukan keturunan para solihin, bukan keturunan para raja. Luqman Al-Hakim tahu di Al-Quran ada kan surah Luqman, bukan orang yang kaya. Beliau siapa? Hamba sahaya Al-Habasyah, orang Ethiopia sekarang, Afrika. Hamba sahaya yang dibebaskan, orang yang berkulit hitam, dulu seorang budak yang diperbudak. An-Najjari, tukang kayu, buat kusen, buat rumah, Luqman Al-Hakim. Tapi nama dia ngaku baca, dideretkan nama anbiya di Al-Quran. Itu di kitab tafsir dijelaskan tuh. Sebabnya yang pertama, kata itu beliau tuh berhasil dalam didik anak. Macam mana beliau mendidik anak? Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan tatkala dia, kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman Hakim menasehati anak. Nah, sekarang kita nih jadi anak guru kita nih. Anak guru Zuban, anak beliau kita nih. Beliau tanamkan yang pertama, la tusyrik billah, masalah akidah, masalah tauhid, masalah etika kita. La tusyrik billah, wahai anakku. Nah, anak beliau ini namanya Haron. Ada yang kata ke Taron, ada yang kata ke Tabi nama. Di dalam kitab An-Hajjus Sawi yang galak dibaca sama Habib Anis tadi. Kalau tidak tengok di kitab Jalalain Al-Sawi. Nama anak Luqman Hakim. Beliau ngomong, jangan kau syirik. Yang pertama ditanamkan apa dia? Iman di dalam hati anak. Jadi kalau kita nak berhasil mendidik anak kita, tanamkan keimanan sesuai yang diajarkan Allah. Guru kita ngajarkan apa dia yang tadi kita ajarkan? Masalah iman. Apa dia kata dia? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kata Nabi, akbarul kabairi al-isyraku billah. Paling besar dosa besar. Paling besar dosa besar apa dia? Isyraku billah. Termasuk tadi sajen yang kata guru kita. Yang kedua, ngapa Luqman Hakim itu pacak ditaruh di Al-Quran? Beliau ngomong, habis beliau tanamkan akidah dalam hati anak. Yang kedua, tanamkan ibadah. Orang beriman tidak beribadah, mayanfa ibadah, iman dia tidak bakal masuk neraka dulu baru dicuci. Karena apa? Tidak ada duit, tidak ada ongkos untuk masuk surga. Apa dia? Ibadah tadi. Nah, tuh Allah ngomong beliau dalam Quran, yang habis beliau tanamkan masalah akidah, beliau tanamkan masalah ibadah. Beliau ngomong, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Beliau ngomong, duhai anakku, dirikanlah sholat.
Nah tadi kalau kita bersajen sholat kita tidak terima. Sholat sah tapi pahalanya tidak diterima. Nah ini Luqman Hakim ngajarin kedua, habis dada syirik, apa dia yang dilakukan? Sholat, ibadah. Waktu sholat datang, sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang berbuat baik. Kita nih keluarga kita tidak bersajen, jangan, cegah dia. Wanha 'anil munkar, cegah perbuatan munkar. Jangan kita macam zaman sekarang. Zaman sekarang nih macam gini semua. Apa artinya? Lah kebalik. Amal munkar nahi ma'ruf. Banyak orang gawe munkar tapi mencegah perbuatan yang ma'ruf. Lah kita tegah, lah kita marah, lah kita cegah, lamal ma'ruf nahi munkar, sembayang lah kita sembayang, lah beriman kita lah beriman. Orang aja tidak enak. Apa kata Luqman Hakim mulia ngomong sama anak? Wasbir ala ma asobak, sabar. Tak pacak sabar, berdoa. Wadzalika ada aful iman kata Nabi. Tapi itulah paling rendah iman. Tinggal kita pilih nak macam mana. Inna dzalika min azmil umur. Syirik dibuang sama Luqman Hakim. Akidah yang ditanamkan sama anak. Jadi kalau kita nak berhasil di anak kita, pengen nambah kita diderepkan sama Luqman Hakim, pertama tanamkan akidah sama anak kita. Yang kedua tanamkan ibadah. Yang ketiga tanamkan akhlak sama anak kita. Tanamkan akhlak tuh yang terpenting. Saya belajar tadi macam mana? Antum tengok waktu saya belajar tadi macam mana beliau penjelaskan. Saya duduk kayak gini. Karena apa? Karena beliau guru. Sekarang beliau minta saya, maka saya putar badan. Itu pun saya tidak kawan ya. Itu pun saya tidak kawan. Yang ketiga ditanamkan sama Luqman Hakim kepada anak al-akhlak. Akhlak. Apa beliau ngomong? La tusair qaddaka 'anil nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Duhai anakku, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia, artinya nengok orang mengos. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini kiasan ya. Akhlak yang jelas. Beliau ngomong, jangan kau berjalan di atas permukaan bumi Allah dalam keadaan angkuh dan sombong. Ai kula paling pinter, ai kula paling ini paling tuh paling lah semua. Nah beliau larang tuh untuk anak sama Luqman Hakim tadi. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak mencintai orang yang tak berbudi pekerti. Kalau tiga ini kita tanamkan, insya Allah di akhirat kita bakal digabungkan sama Luqman al-Hakim. Nah jadi yang kita pelajari tadi sama guru Zuban tadi, alhamdulillah pacak kita aja jelaskan. Ngapa beliau menjelaskan masalah akidah? Karena apa? Akidah ini nomor 1 kalau kita nak berhasil dalam mendidik anak kita. Yang kedua ibadah. Habis ini kita sembahyang. Benar? Benar. Yang ketiga kita diajarkan akhlak tak sama beliau? Diajarkan akhlak. Wah, 3 ikut nada kita. Tinggal kita nak jalan macam mana. Memang terkadang kita tuh lesu nak majelis. Kadang memang lesu. Kadang lagi semangat. Biasa, roda kehidupan tuh berputar. Kadang kita lagi di atas. Waduh, saat lagi di atas tuh pokoknya paling depan lah saat duduk majelis. Terkadang lagi roda ini di bawah, nak paling belakang lah gitu. Lesu, tunjukin kita lesu. Keluarlah terakhir aja agak lambat lah. Kadang nak datang benar. Nah, macam mana kita biar tuh tetap terjalan ini dengan lancar. Tuh butuh nama riyadhah. Butuh nama latih diri. Kita latih diri kita. Insya Allah bisa. Nah, itu yang mungkin yang pacak saya sampaikan. Saya belajar bukan nak berceramah. Saya tidak pernah berceramah. Saya tidak pernah ngajar. Disuruh ngajar. Sekarang disuruh nasihat. Tidak pernah nasihat. Tapi alhamdulillah saya bisa nyaring apa yang diomongkan sama beliau. Kurang dan lebih, pedas tak pedas, mungkin ada singgungan, mungkin apa dah, minta dimaafkan. Kalau kata pantun tuh, apabila ada kata yang pecah, jangan simpan di dalam hati. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Apalagi nak ngelapor polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena tidak perlu basa-basi. Yang saya sampaikan kemarin, murid harus taat terhadap perintah guru. Kalau kita lihat kalian
saya paling tidak suka terhadap orang yang tidak menghormati gurunya. Sekalipun gurunya itu adalah sahabatnya sendiri. Sekalipun gurunya itu adalah adiknya sendiri. Jadi barang siapa yang tidak menghormati gurunya, tidak ada keberkahan ilmu yang dia pelajari. Inti daripada guru kita ini malam ini, beliau menasihati kita semua. Habib Toha menasihati kita semua. Mungkin sedikit anak menyampaikan nasihat daripada Rasulullah terhadap kita semua. Nasihat ini disampaikan kepada Abu Hurairah. Namun Rasulullah, Abu Hurairah ini sahabat beliau. Nah, ini adab Rasulullah terhadap sahabat. Sebelum menasihati, Rasulullah tuh dipegang tangan Abu Hurairah. Dipegang. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang ingin mendengarkan nasihat dariku, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang ingin mempelajari ilmu dariku? Dan siapa di antara kalian yang ingin mengajarkan ilmu yang kuajarkan, kemudian diajarkan kepada orang lain untuk diamalkan kembali? Spontan, Abu Hurairah langsung angkat tangan. Aku ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memegang tangan. Kemudian Rasulullah menasihati Abu Hurairah dan sahabat yang dinasihati semua. Persis sama yang disampaikan guru kita, Guru Zubair, Habib Toha. Intinya kita menghindari hal-hal yang haram. Kunci kehidupan hendaklah kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaklah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Barang siapa yang menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah orang tersebut menjadi orang yang paling baik dalam amal ibadahnya. Contoh hal-hal yang diharamkan tadi, sesajen, haram, syirik itu sesajen. Dulu pernah disampaikan oleh guru kita, siapa? Al-Habib Segaf bin Hasan Harun. Beliau mengatakan ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dosa syirik. Sesajen itu menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah, menduakan Allah, minta kepada selain Allah. Alasan memberi setan makan. Syirik. Dosa syirik ini, tahu hukumannya apa? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka yang paling bawah. Nauzubillah. Api neraka yang paling bawah ini api neraka yang paling panas apinya. Sedangkan kita nih semua kita ini diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita, anak-anak kita. Buka Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijab. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi hendaklah kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi makanan, segi apapun kita perhatikan tuh. Buka juga Quran surah Al-Baqarah ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, kata Allah, carilah, makanlah dari apa saja yang halal lagi baik yang ada di permukaan bumi ini. Namun apa?
Jangan memberi makan setan tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Jadi jangan mengikuti langkah syaitan. Intinya kita menghindari hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua apa? Hendaklah kita ini ridho, ikhlas. Apa yang diberikan Allah, yang ditetapkan oleh Allah, kita harus ridho, ikhlas menerima. Jangan mengeluh. Misalkan hari ini kita dapat rezeki yang banyak, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur ini? Dibagikan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, terutama anak yatim. Itu orang-orang yang berhak. Perhatikan sekeliling kita. Kalau ada anak yatim, perhatikan. Lalu yang ketiga, hendaklah kita berbaik sangka kepada tetangga. Nah, tetangga sekeliling kita. Jangan mentang-mentang mereka nggak majelis, kita berburuk sangka kepada mereka. Jangan kita merasa lebih, oh ini aku lebih alim daripada mereka. Mereka nggak mau majelis, mereka belum dapat hidayah. Tapi hal yang tepat, kita doakan diri kita, doakan juga mereka. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami semua. Apa kata Rasulullah? Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berbaik sangka kepada tetangganya. Jangan buruk sangka, jangan kotori hati kita, jangan rusak hati kita. Lalu yang keempat, hendaklah kita berlaku baik kepada siapapun. Kita berlaku baik, jangan pilih kasih, berlaku baik sebagaimana kita ini ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin orang lain berlaku baik terhadap kita, kita harus lebih dulu berlaku baik terhadap orang lain. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sungguhnya balasan kebaikan itu walaupun sebesar biji zarah, ada balasan kebaikan. Habib Muhammad Nabi Al-Haddad kemarin yang datang ke sini, apa kata beliau? Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Hal jazaa'u min jinsil amal. Jadi kalau kebaikan kita besar balasan kebaikan. Jangan kebaikan kecil ngarapnya besar. Mimpi ya. Jadi hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Lalu yang terakhir, jangan terlalu banyak tertawa. Bukan tak boleh tertawa, bukan. Jangan berlebihan. Tertawa boleh, jangan berlebihan. Cengengesan. Enggak ada sebab tertawa sendiri. Gila. Boleh tertawa, jangan berlebihan. Karena tertawa yang berlebihan itu menyebabkan hati kita mati. Kalau hati sudah mati, kita sulit mendengarkan nasihat. Jadi jangan biasakan tertawa yang berlebihan. Kalau hati sudah mati, sulit menerima nasihat. Kalau hati sudah tidak bisa lagi dinasehati, alhamdulillah. Intinya kembali ke hati. Jadi di sini guru kita semua, semoga Allah panjangkan umur beliau, memberikan keberkahan umur beliau, memberikan anak istri beliau keturunan soleh dan solehah. Semoga majelisnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mengapa kita perlu menjaga hati? Di sini kita saling menasehati, saling mengingatkan. Mari kita jaga hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita. Buang jauh-jauh yang namanya penyakit-penyakit hati. Kotoran-kotoran hati kita buang jauh-jauh. Contoh, iri, dengki, hasad, itu penyakit hati.
lihat orang lain senang, kita tidak senang. Itu penyakit hati. Sama dengan kesombongan. Apa kata Habib Bahar? Jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Jangan. Karena kesombongan akan menghancurkan ilmu yang ada di dalam diri kita. Jangan juga berlaku yang di hati kita ini tertanam sifat riya. Hanya kita yang tahu. Pakaian, kata beliau, pakaian ini kita nggak tahu, lihatnya aja pakai ini, hatinya belum tahu. Jangan riya, karena sifat riya ini akan menghapus seluruh amal ibadah kita. Tidak ada nilainya amal ibadah kita kalau kita riya. Sama halnya dengan kebencian. Jangan ditimbulkan. Jangan dibiarkan kebencian itu ada di dalam hati kita. Jangan. Kebencian ini sama dengan kesombongan, riya, hasad, hasud, iri, dengki. Asal usul mulanya datang daripada sifat iblis laknatullah. Jadi jangan samakan hati kita dengan hati iblis. Jadi buang semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya nasihati. Mungkin itu nasihat untuk diri saya pribadi. Kalau mau didengar, alhamdulillah. Kalau mau enggak juga, alhamdulillah. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dari perasaan, ya tenanglah hati kita kan. Ya, periksa hati kita di sini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meminta maaf kepada antum sekalian. Kita saling memaafkan, saling mendoakan. Karena Allah Subhanahu wa taala